Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Safitri dari Prodi Manajemen A semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran bab 14 tentang pengembangan strategi dan program penetapan harga. Memahami penetapan harga. Yang pertama, lingkungan penetapan harga yang berubah. Di sini disajikan sebuah daftar pendek tentang bagaimana internet memungkinkan penjual mendiskriminasi pembeli dan pembeli mendiskriminasi penjual. Penjual bisa melakukan yaitu 1. Mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok. Yang kedua, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi oleh penjual. Yang ketiga, mendapatkan produk secara gratis. Di sini, penjual juga dapat mengamati perilaku pelanggan dan menghantarkan penawaran kepada perorangan. Yang kedua, memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Dan pembeli dan pelanggan juga dapat menegosiasikan harga di lelang bursa dan online. Lalu, bagaimana perusahaan menetapkan harga? Biasanya di perusahaan kecil, harga sering ditentukan oleh atasan. Sedangkan pada perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Bahkan di sini, manajer puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan sering menyetujui harga yang diajukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu psikologi konsumen dan penetapan harga. Memahami bagaimana konsumen sampai pada persepsi bahwa harga mereka adalah prioritas pemasaran yang penting. Berikut ini merupakan 3 topik kunci, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada harga referensi. Riset memperlihatkan bahwa meskipun konsumen mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang kisaran harga yang terlibat, ternyata hanya sedikit konsumen yang dapat mengingat harga spesifik produk secara akurat. Meskipun demikian, ketika mempelajari produk, konsumen sering menetapkan harga referensi, membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat, atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Yang kedua ada asumsi harga dengan kualitas. Beberapa konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Menetapkan harga pencitraan sangat efektif untuk produk sensitif ego seperti parfum, mobil mahal, dan kaos. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana untuk menekan keunikan dan membenarkan penetapan harga premium bagi pelanggan barang mewah yang menginginkan keunikan. Permintaan mungkin akan benar-benar meningkat ketika harga meningkat karena mereka berpikir hanya sedikit pelanggan lain yang mampu membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah akhiran harga. Banyak penjual yakin bahwa harga harus berakhir dengan angka ganjil. Riset memperhatikan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri ke kanan dan bukan dengan pembulatkan. Penjelasan lain untuk mempopularitaskan akhiran 9 adalah angka itu mengomunikasikan pemberitahuan diskon atau tawaran, mencerminkan bahwa jika perusahaan menginginkan citra harga yang tinggi, perusahaan harus menghindari praktik akhiran ganjil. Harga yang berakhir dengan angka 0 dan 5 juga umum. Di akhiran harga tersebut dianggap lebih mudah diproses dan diingat oleh konsumen. Tanda obral di sebelah harga dapat menaikkan permintaan, tetapi
hanya jika tidak digunakan secara berlebihan. Petunjuk penetapan harga seperti tanda obral dan harga yang berakhiran dengan angka 9 menjadi kurang efektif jika semakin sering diterapkan. Selanjutnya, menetapkan harga. Perusahaan harus menetapkan harga pada saat pertama kali mereka mengembangkan produk baru. Ketika perusahaan memperkenalkan produk baru mereka ke seluruh distribusi atau wilayah geografis baru, dan ketika perusahaan memasukkan penawaran pekerjaan kontrak baru. Berikut ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama, memilih tujuan penetapan harga. Mula-mula, perusahaan memutuskan di mana perusahaan ingin memposisikan penawaran pasarnya. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah perusahaan menetapkan harga. 5 tujuan utama itu adalah sebagai berikut. Tujuan utamanya adalah: pertama, kemampuan untuk bertahan; yang kedua, laba saat ini maksimum; yang ketiga, pangsa pasar maksimum; yang keempat, pemerahan pasar maksimum; dan yang kelima, kepemimpinan kualitas produk. Langkah yang kedua adalah menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan perusahaan. Meskipun demikian, jika harga terlalu tinggi, maka tingkat permintaan akan menurun. Poin yang pertama adalah sensitivitas harga. Biasanya pelanggan tidak terlalu sensitif terhadap harga barang murah atau barang yang jarang mereka beli. Mereka juga tidak terlalu sensitif kepada harga ketika hanya ada sedikit atau tidak ada harga pengganti. Mereka tidak siap memperhatikan harga yang lebih tinggi. Mereka lambat mengubah kebiasaan pembelian mereka, dan mereka berpikir harga yang tinggi itu benar dan harga adalah bagian kecil dari total biaya pendapatan. Poin yang kedua ada memperkirakan kurva permintaan. Sebagian besar perusahaan mengukur kurva permintaan mereka dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda. Yang pertama ada survei, kedua eksperimen, dan yang ketiga analisis statistik. Poin ketiga ada elastisitas harga permintaan. Semakin tinggi elastisitas, semakin besar pertumbuhan volume yang dihasilkan dari pengurangan harga sebesar 1%. Permintaan itu elastis, penjual akan mempertimbangkan untuk menurunkan harga. Langkah yang ketiga adalah memperkirakan biaya. Biaya perusahaan mempunyai dua bentuk, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap disebut juga dengan biaya overhead, yang artinya adalah biaya yang tidak bervariasi dengan tingkat produksi atau pendapatan penjualan. Biaya variabel bervariasi langsung dengan tingkat produksi. Biaya total terdiri dari jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk tingkat produksi tertentu. Biaya rata-rata adalah biaya per unit untuk tingkat produksi. Itu mencakup biaya rata-rata sama dengan biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Selanjutnya, langkah keempat adalah menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Jika penawaran perusahaan mengandung fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, maka perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi perusahaan dan menambah nilai itu ke harga pesaing. Jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan, perusahaan harus mengurangi nilai mereka dari harga perusahaan. Lalu, bagaimana perusahaan dapat mengantisipasi reaksi pesaing? Salah satu caranya adalah mengasumsikan pesaing bereaksi
dalam cara standar terhadap harga yang ditetapkan atau diubah. Cara lainnya yaitu mengasumsikan pesaing memperlakukan setiap perbedaan atau perubahan harga sebagai tantangan baru dan bereaksi menurut kepentingan pribadinya pada saat itu. Sekarang perusahaan harus meneliti situasi keuangan saat ini, penjualan terbaru, kesetiaan pelanggan, dan penjualan korporat pesaing. Langkah yang kelima adalah memilih metode penetapan harga. Metode penetapan harga itu ada 6. Yang pertama, penetapan harga markup. Yang kedua, penetapan harga tingkat pengembalian. Yang ketiga, penetapan harga nilai anggapan sekarang. Yang keempat, penetapan harga nilai dalam tahun-tahun terakhir. Yang kelima, penetapan harga going. Dan yang keenam, penetapan harga jenis lelang. Langkah yang keenam adalah memilih harga akhir. Dalam memilih harga akhir, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagi keuntungan, dan risiko dan dampak harga pada pihak lain. Dampak kegiatan pemasaran lain dalam sebuah studi klasik, Paris dan Repstein mempelajari hubungan antara harga relatif, kualitas relatif, dan iklan relatif untuk 227 bisnis konsumen dan menemukan 3 hal berikut. Yang pertama, merek dengan kualitas relatif rata-rata tetapi anggapan iklan relatif tinggi mampu mengenakan harga premium. Yang kedua, merek dengan kualitas relatif tinggi dan iklan relatif tinggi memperoleh harga tertinggi. Yang ketiga adalah hubungan positif antara harga tinggi dan iklan tinggi berlaku paling kuat dalam tahap siklus hidup produk selanjutnya bagi pemimpin pasar. Selanjutnya adalah kebijakan penetapan harga perusahaan. Harga harus konsisten dengan kebijakan penetapan harga perusahaan. Pada saat yang sama, perusahaan tidak menolak untuk menetapkan penalti penetapan harga di bawah keadaan tertentu. Banyak perusahaan membentuk departemen penetapan harga untuk mengembangkan kebijakan dan menentukan atau menyetujui keputusan. Tujuannya adalah memastikan bahwa wiraniaga menyatakan harga yang masuk akal bagi pelanggan dan menguntungkan bagi perusahaan. Kebijakan penetapan harga perusahaan dengan dampak harga pada pihak lain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebijakan penetapan harga perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa wiraniaga menyatakan harga yang masuk akal bagi pelanggan dan menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan dampak harga bagi pihak lain adalah pemasar harus mengetahui hukum yang mengatur penetapan harga. Undang-Undang Amerika Serikat menyatakan bahwa penjual harus menetapkan harga tanpa berbicara pada pesaing atau pengatur harga adalah ilegal. Banyak peraturan federal dan negara bagian melindungi konsumen terhadap praktik penetapan harga yang menipu. Misalnya, perusahaan dilarang menetapkan harga reguler yang cukup tinggi, lalu mengumumkan obral pada harga yang dekat dengan harga harian sebelumnya.